Setelah kematian ibunya, Janggem melanjutkan perjalanan sendirian. Ia bertahan hidup dengan memakan tumbuh-tumbuhan yang ia temui di jalan. Setelah beberapa waktu berlalu, ia terlihat sangat kotor dan tak terurus. Ia lalu memutuskan untuk mencuci pakaian dan dirinya di sungai. Ketika sampai di sebuah pemukiman, ia masuk ke dalam salah satu rumah. Diam-diam ia masuk ke dalam sebuah ruangan dan melihat makanan. Tanpa sengaja ia melihat Kang Dukgu sedang mencuri arak. Dukgu menutup mulut Janggem, lalu bertanya, "Siapa Janggem?" Janggem mengira ia adalah pencuri padahal ia adalah pemilik rumah itu, namun ia diam-diam mengambil arak dari istrinya yang pelit. Dukgu lalu memberikan beras kepada Janggem. Lalu buru-buru mengeluarkan arak dan kabur dari tempat itu. Ketika akan pergi, Janggem tidak sengaja membuat keributan yang menyebabkan Najodaik terbangun. Najodaik mengira Janggem telah mencuri araknya. Saat melihat Janggem hendak membeli makanan, Jodaik langsung menangkap dan menyeret Janggem ke rumahnya. Dukgu sangat kaget melihat Janggem bersama dengan istrinya. Ia berpura-pura sakit agar Janggem tidak memberitahu istrinya. Janggem tiba-tiba pingsan. Ia kemudian dirawat dan diberi makan. Najodaik kemudian datang dan marah-marah. Ia lalu bertanya di mana orang tua Janggem. Janggem menjawab mereka sudah meninggal. Janggem meminta agar keluarga itu mau merawatnya. Namun Najodaik langsung menolaknya. Ia hanya mengizinkan Janggem tinggal selama 15 hari. Di pagi hari, terlihat Najodaik sedang marah-marah. Ia mengira Janggem masih tidur. Padahal Janggem sedang berada di dapur untuk memasak. Jodaik sangat kaget setelah mengetahui Janggem seorang perempuan. Saat Jodaik merasakan kesakitan pada punggungnya, Janggem langsung datang mengompres dan memijatnya. Karena perlakuan Janggem yang sangat baik, akhirnya mulai saat itu, Janggem tinggal di rumah itu. 2 tahun kemudian, terlihat Janggem sedang mendengarkan arahan Dukgu sebelum berangkat mengantar pesanan. Sementara di sebuah rumah, terlihat sekelompok pejabat sedang merencanakan pembunuhan raja dan mengangkat Pangeran Jinjong menjadi raja baru. Mereka berencana memberitahu pangeran melalui Janggem, karena Janggem selalu mengantar minuman ke kediaman pangeran dan mereka beranggapan ia adalah anak yang pintar sehingga dapat menyampaikan pesan mereka. Akhirnya tiba waktunya Janggem mengantar minuman ke kediaman pangeran. Saat akan berangkat, ia diminta untuk mengantarkan hadiah untuk Pangeran Jinjung. Sebelum berangkat, pelayan memberitahunya urutan dari botol hadiah yang akan dibawa. Setelah berangkat, seorang pembunuh diperintahkan untuk mengikutinya. Sesampainya di sana, ia dihentikan oleh prajurit. Namun karena Janggem sudah sering mengantar minuman, maka prajurit mengizinkannya masuk. Di dalam kediaman pangeran, terlihat seorang dayang sedang berbincang dengan pangeran. Tiba-tiba seorang pelayan mengantarkan hadiah yang dibawa Janggem. Pangeran meminta orang yang membawa hadiah masuk menemuinya. Saat Janggem masuk, dengan spontan ia memberi hormat kepada pelayan. Ia meminta agar dijadikan seorang dayang istana. Dayang langsung meminta maaf karena tindakan Janggem dan menyuruh Janggem memberi hormat kepada pangeran. Pangeran kemudian bertanya kepada Janggem. Janggem lalu menjelaskan maksud pemberian hadiah itu. Janggem bangkit dan memperbaiki urutan botol itu. Ia lalu menjelaskan tulisan di masing-masing botol. Pangeran cukup terkesan dengan kepintaran Janggem.
Namun, ketika melihat tulisan di botol, pangeran sangat terkejut. Saat Janggem akan keluar, pangeran bertanya, siapa namanya? Pangeran juga bertanya, apa yang akan ia katakan pada pengirim minuman itu. Pangeran tidak keberatan dengan apa yang akan dikatakan Janggem dan menyuruhnya kembali. Saat Janggem telah pergi, pangeran meminta agar Dayang mengabulkan permintaan Janggem. Janggem yang sangat ingin menjadi Dayang kembali menemui Dayang saat ia keluar dari kediaman pangeran. Namun Dayang memarahi Janggem dan mengusirnya. Sementara di dalam ruangan, terlihat pangeran sedang memikirkan pesan yang telah dikirimkan untuknya. Ia telah mengerti maksud dari pesan itu. Para pejabat sedang membuat rencana penggulingan raja dan mengangkatnya menjadi raja baru. Setelah Janggem memberitahu respon pangeran, para pejabat menyimpulkan bahwa pangeran menerima rencana mereka. Dan karena tidak mau kehilangan kesempatan, maka mereka akan melaksanakan rencana malam ini juga. Rencana pun dilaksanakan. Setelah pemberontakan itu, Pangeran Jungjong diangkat menjadi raja. Setelah pengangkatan Raja Jinjung, seorang Dayang mendatangi rumah Dogu. Ia mencari Janggem. Ia menawari Janggem menjadi Dayang istana. Namun keputusan Janggem menerima tawaran menjadi Dayang istana membuat orang tua angkatnya tidak suka. Namun keputusan Janggem sudah bulat. Sebelum berangkat, Janggem memberi hormat. Sesampainya di istana, Janggem menjalani tes pertamanya. Ia hampir gagal karena kesalahan perawat, tapi tesnya diulang kembali. Dan ia pun lolos. Akhirnya Janggem dan teman-temannya memasuki istana. Hari pertama di dalam istana, Janggem dan temannya mendapat arahan dari Dayang senior. Setelah mendapat pengarahan dari Dayang senior, mereka memberi hormat. Mereka akan dilatih selama 15 hari dan setelah itu akan ditentukan apakah mereka layak atau tidak menjadi Dayang istana. Terlihat para calon Dayang bersiap untuk tidur. Yongro memerintah yang lain untuk mengatur tempat tidur. Tiba-tiba ia mengambil kura-kura milik Yongsang dan membuangnya. Janggem yang berada di luar mengambil kura-kura itu dan membawanya masuk. Janggem juga mengatakan, kenapa Yongra mengatur tempat tidur yang lain? Seharusnya Yongra membiarkan Dayang yang lebih muda tidur di tempat yang hangat. Keesokan harinya, latihan pun dimulai. Pelatih bertanya, dan Janggem pun langsung menjawab. Setelah latihan seharian, Janggem berniat untuk istirahat. Tapi Yongra dan yang lainnya mengusirnya keluar. Yongra mengatakan, Janggem hanyalah anak petani, jadi ia tidak ingin tidur dengannya. Janggem ingin mengungkapkan siapa orang tuanya, tapi ia ingat perkataan ayahnya. Ia hanya bisa menangis dan mengingat kenangan bersama ayah dan ibunya.
글 공부가 그리 좋으냐? 참으로 신기합니다. Ia teringat tentang resep rahasia ibunya yang berada di dapur kerajaan. Ia memutuskan untuk pergi ke sana. 대전? Yonsen berusaha melarang Janggem, tapi Janggem tetap pergi. 가자. 누구야? 호랑이! 아니, Tanpa sengaja mereka bertemu dengan Kim Yong. Karena teriakan Kim Yong, mereka hampir ketahuan. Kim Yong mengatakan ia berada di sana untuk memberi hormat kepada laki-laki yang ia sukai. 좋아했지만 집안 어른들로 인해 임금님의 여자인 것을 임금님의 신하이고 나는 임금님의 여자이고 Setelah Kim Yong memberi hormat, mereka pun berpisah. 비밀인 거 알지? 그럼요. 그래, 나무 따라와. Mereka kembali mencari dapur istana. Setelah menemukannya, mereka langsung masuk ke dalam. Janggem mulai mencari resep ibunya. Tiba-tiba Yongsen terjatuh. Karena kegaduhan yang mereka buat, Dayang Han dan Dayang yang bertugas malam itu langsung masuk ke dalam. Mereka sangat panik melihat makanan raja yang sudah berserakan. Dayang Han memutuskan untuk membuat makanan baru untuk raja. Ia meminta agar dibawakan bahan apapun yang tersedia saat itu. Tapi bahan masakan yang tersedia pada saat itu hanya jahe dan akar teratai. Dayang Han mau tidak mau harus memasak bahan yang ada. Janggem dan Yongsen diminta untuk membantu mengupas bahan itu. Dayang Han pun mulai memasak. Dengan cekatan, ia mengolah makanan itu. Janggem sangat kagum melihat Dayang Han membuat makanan. Karena teriakan Kim Yong, mereka hampir ketahuan. Kim Yong mengatakan ia berada di sana untuk memberi hormat kepada laki-laki yang ia sukai. 좋아했지만 집안 어른들로 인해 임금님의 여자인 것을 임금님의 신하이고 나는 임금님의 여자이고 Setelah Kim Yong memberi hormat, mereka pun berpisah. 비밀인 거 알지? 그럼요. 그래, 나무 따라와. Mereka kembali mencari dapur istana. Setelah menemukannya, mereka langsung masuk ke dalam. Janggem mulai mencari resep ibunya. Tiba-tiba Yongsen terjatuh. Karena kegaduhan yang mereka buat, Dayang Han dan Dayang yang bertugas malam itu langsung masuk ke dalam. Mereka sangat panik melihat makanan raja yang sudah berserakan. Dayang Han memutuskan untuk membuat makanan baru untuk raja. Ia meminta agar dibawakan bahan apapun yang tersedia saat itu. Tapi bahan masakan yang tersedia pada saat itu hanya jahe dan akar teratai. Dayang Han mau tidak mau harus memasak bahan yang ada. Janggem dan Yongsen diminta untuk membantu mengupas bahan itu. Dayang Han pun mulai memasak. Dengan cekatan, ia mengolah makanan itu. Janggem sangat kagum melihat Dayang Han membuat makanan.